Pertama, membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Jadi ada beberapa bab di dalam amisi ini yang pada intinya kami menjelaskan pertama bagaimana kronologi proses kejanggalan-kejanggalan yang kemudian bermuara kepada hasil dari Pilpres 2024 ini. Kemudian yang kedua, kami juga mengulas dan menguraikan bagaimana putusan MK 90 yang tentu barangkali teman-teman juga sudah tahu banyak sekali mengundang polemik, problematik dan sebagainya. Itu kami ulas bagaimana dari segi politis dan dari segi hukumnya tentunya. Kemudian juga ada tentang keterlibatan aparat, ya. Keterlibatan aparat, kemudian politisasi bansos, dan pada akhirnya kami mengajukan juga kesimpulan dan rekomendasi bagi majelis hakim yang mulia. Mungkin dari teman-teman Undip khususnya ya, itu menjelaskan soal keterlibatan aparat ya. Aparat mungkin ada tambahan? Iya, mungkin sedikit menambahkan perihal keterlibatan aparat dan juga keterlibatan presiden secara spesifik. Apa yang telah tertera di dalam amikus atau amisi ini kemudian telah cukup menggambarkan bahwa memang secara riset yang telah kami lakukan, yang telah kami dalami, bahwa fakta-fakta ataupun problematika yang kurun waktu beberapa waktu belakang ini terjadi memang turut banyak melibatkan peran ataupun keterlibatan dari aparatur sipil negara yang mana semestinya menurut Undang-Undang Pemilu itu telah dijelaskan bahwa aparatur sipil negara itu dilarang keras untuk memiliki keberpihakan tertentu terhadap pasangan calon tertentu dalam kontestasi pemilu. Terlebih dalam hal ini, kita juga melihat dari beberapa kasus maupun beberapa peristiwa telah jelas bahwasannya para pejabat negara ataupun aparatur sipil negara yang kemudian belum terdapat adanya garis pembeda dari bagaimana kemudian kondisi dari yang bersangkutan itu menggunakan atau tidak menggunakan fasilitas yang turut menyertai dari dia untuk kemudian diikutsertakan dalam kontestasi pemilu, khususnya dalam kampanye. Alhasil, melalui amisi ini, memang kami telah secara gamblang menitikberatkan bahwa poin-poin mengenai keterlibatan aparatur sipil negara maupun presiden secara spesifik itu merupakan poin yang harus dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Oke, mungkin saya izin bacakan saja ya, langsung di bagian poin rekomendasi. Jadi pada intinya berdasarkan uraian yang ada di dalam amisi kuliah ini, kami merekomendasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusannya adalah sebagai berikut. Pertama, membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Kedua, memerintahkan KPU untuk mengadakan ulang pemilihan presiden dan wakil presiden dengan independen, imparsial, dan berintegritas. Ketiga, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar bertindak progresif dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif serta kemanfaatan dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya mengedepankan aspek keadilan formil yang sempit atau kepastian hukum semata. Dan yang keempat, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar memutus perkara ini berdasarkan hati nurani dan menolak segala bentuk intervensi sehingga dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.